Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Aurel. Aku Rizky. Jadi di sini kita sebagai reporter, kita bakal nanya-nanya ke beberapa orang random yang ada di sekolah ini buat project tahu gak sih. Buat ngelaksanain project ini, ikutin terus ya. Kesultanan Gorontalo terletak di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo tercatat sebagai salah satu negara besar yang pernah berdiri di Nusantara. Salah satu bangunan peninggalan Gorontalo adalah Benteng Somba Opu yang sekarang masih tegak berdiri di Kota Makassar. Sebelum Kesultanan Gorontalo adalah kerajaan yang sudah berdiri dari abad ke-14 Masehi. Tidak banyak catatan yang mendokumentasikan ihwal berdirinya kerajaan Gorontalo ini. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan nama Makassar yang merujuk pada wilayah kerajaan Gorontalo pada masa-masa abad ke-14. Dek, mau tanya boleh nggak? Oh boleh. Sebelumnya namanya siapa? Nama aku Emil Aminanti Fadilah. Dari kelas apa? Dari kelas 10 IPS 3. Aku mau nanya nih, kalau kerajaan Gorontalo tuh bercorak apa sih? Kerajaan apa? Gorontalo. Nggak tahu. Kalau misalnya kerajaan Gorontalo tuh kenapa disebut kerajaan Islam? Nggak tahu juga. Oke, kasih ya. Dek, boleh minta waktunya sebentar gak? Boleh teh. Sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Risma Hasanah dari kelas 10 IPS 1. Kalau yang ini? Intan Ramadan Nuraisya dari kelas 10 MIPA 8. Minta waktunya sebentar ya. Aku pengen nanya, kalau kerajaan Gorontalo tuh bercorak apa sih? Kalian tahu nggak? Bercorak Islam. Islam. Kalau perjanjian Bongayanya sendiri tahu nggak? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Kasih ya, maaf gangguin waktunya. Kang, mau minta waktunya sebentar boleh? Sebelumnya Kang namanya siapa ya? Nama saya Husni Rahman. Aku mau nanya Kang, Akang tahu nggak sih kerajaan Gorontalo itu bercorak apa? Islam. Sama satu lagi Kang, Akang tahu nggak perjanjian Bongaya isinya apa? Kalau itu saya lupa lagi sebenarnya, tapi ada di materi sejarah gitu. Ya, makasih ya Kang. Oke, kita nanya lagi ya ke orang yang lain. Kak, mau nanya dong. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya Satria. Ini nggak sih, kakak tahu nggak sih panggilan Sultan Hasanuddin itu apa? Tahu. Panggilannya tuh Hayam Jantan dari Timur. Hayam Jantan dari Timur. Terus kakak tahu nggak sih Sultan Hasanuddin itu raja apa? Raja Gorontalo. Oke, makasih ya kak buat waktunya. Dek, mau nanya dong, boleh nggak? Soalnya kan jadi jelasin. Sebelumnya namanya siapa? Saya Muhammad Fauzi dari X MIPA 7. Mau nanya, tahu nggak sih panggilan Sultan Hasanuddin itu apa? Setahu saya Ayam Jantan dari Timur. Terus tahu nggak sih kenapa kerajaan Gorontalo disebut kerajaan Islam? Kok itu saya kurang tahu. Kasih ya. Kakak tahu nggak sih apa itu perjanjian Bongaya? Perjanjian Bongaya? Kalau nggak salah sih perjanjian Bongaya tuh perjanjian perdamaian. Tapi kalau buat isinya, aku juga kurang tahu ya. Cuman itu tuh kayak pengakuan Raja Gorontalo ke VOC ya. Itu tuh buat ngesahin monopoli perdagangan di Makassar. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ya boleh. Kakak namanya siapa? Muayat. Kamu Ayat. Saya mau ngewawancarain nih beberapa pertanyaan ke kakak. Kenapa sih kerajaan Gorontalo itu disebut kerajaan Islam? Karena
Ya pemerintahannya emang bercorak Islam. Kakak sebelumnya tahu nggak kerajaan Gua Talo? Nggak. Oke. Kalau tahu nggak sih panggilan Sultan Hasanuddin dari Gua Talo itu apa? Oke. Kakak tahu nggak panggilan Sultan Hasanuddin itu apa? Tertua, tadi mah tertua ya. Oke. Terus pertanyaan kedua. Sultan Hasanuddin itu proyek kerajaan dari mana sih? Oke. Ya. Sultan Hasanuddin itu raja dari kerajaan Gua Talo. Pertanyaan ketiga, kerajaan Gua Talo itu bercorak apa sih? Oke, betul. Lanjut ke pertanyaan keempat, tahu nggak sih kerajaan Gua Talo itu pakai Sulawesi? Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir, kenapa sih kerajaan Gua Talo itu disebut kerajaan Islam? Oke, terima kasih. Jadi Sultan Hasanuddin mengapa dijuluki ayam jantan dari timur itu dikarenakan dulu Sultan Hasanuddin adalah tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC di Makassar dari tahun 1653 hingga 1669. Sultan Hasanuddin sendiri Raja Gua Talo yang menolak monopoli dan keberadaan VOC di Makassar. Lalu pada tahun 1660 terjadilah pertempuran hebat antara pasukan Gua dengan Belanda. Lalu Belanda sendiri yang mengakhiri pertempuran itu dengan perjanjian perdamaian atau yang biasa kita tahu perjanjian Bongaya. Namun Belanda sendiri yang melanggar perjanjian yang mengakibatkan Gua Talo mengalami kerugian. Awal dari sinilah Sultan Hasanuddin pun menyerang dua kapal Belanda, yaitu De Walvis dan De Leeuwin. Karena usaha keberaniannya itu, akhirnya Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin ayam jantan dari timur. Jadi julukan ayam jantan dari timur ini itu awalnya dari Belanda. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Gua Talo. Ia memimpin kerajaan Gua Talo semenjak ayahnya wafat, yaitu Sultan Malikus Said pada tahun 1653. Kerajaan Gua Talo bercorak Islam itu mulai pada tahun abad ke-16. Awalnya kerajaan ini bercorak Islam pada masa Sultan Alauddin yang pertama kali memeluk Islam, lalu pada tahun keduanya Kesultanan ini secara menyeluruh rakyatnya memeluk agama Islam. Aku mau nanya, Ibu tahu nggak sih panggilan Sultan Hasanuddin itu apa? Kalau nggak salah ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin itu raja apa sih? Kerajaan Gua Talo tuh bercorak apa sih, Bu? Tahu nggak sih apa itu perjanjian Bongaya? Belum tahu juga kerajaan lama. Oke, sekali deh, Bu. Kenapa sih kerajaan Gua Talo disebut kerajaan Islam? Kerajaan Islam mungkin jawabannya nggak tahu aja.